Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan, penjagaan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam kesempatan saat ini insya Allah kita akan membahas materi matematika bab yang kedua, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, ya. Yang pertama kita akan bahas dulu persamaan kuadrat, ya. Bentuk umum untuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C, dimana untuk yang pertama A-nya itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua AX kuadrat plus BX plus C, dimana A-nya itu tidak sama dengan 0, artinya nilai 1, 2, dan 3 nilainya boleh 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Lihat bentuk yang pertama. Untuk yang pertama ini dimana A-nya sama dengan, maaf bukan 0 ya ini, tapi 1 maksudnya ya. Yang sama dengan 1, faktornya bentuknya seperti ini, ya. Dalam kurung X plus X1, ya, dalam kurung X plus X2. Artinya tugas kita akan mencari nilai X1 dan nilai X2, ya. Baik, kita lanjutkan, lihat di contohnya. X kuadrat plus 5X plus 6. Ini untuk contohnya ya. Akan kita faktorkan. Faktorkannya dalam bentuk seperti ini nantinya, ya, di mana X1 dan X2-nya akan kita temukan dulu. Kita tentukan dulu di sini dari persamaan ini, kita tentukan dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. A-nya di sini nilainya berapa? 1. Dari mana Ustaz ada 1 di sini? Ingat, setiap variabel yang tidak diikuti oleh angka maka dia bernilai 1. A, B, C, kalau tidak ada angkanya sebenarnya ada 1A, 1B, 1C. Teman, kalau untuk angka 1 tidak dituliskan, ya. Kemudian B-nya sama dengan berapa? 5 ini, ya, B-nya. C-nya mana? C-nya 6. Ya. Baik ya. Kita lihat X1 ditambah X2 hasilnya B, kemudian X1 dikali X2 hasilnya C. Artinya berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya B, B-nya tadi nilainya 5. Kemudian jika dikalikan hasilnya C, C-nya tadi berapa? 6. Ya, dari sini tadi, ya. Nah, berapa cara menentukan angkanya? Kita lihat angka ini dulu. Ya. Dua angka ini duanya bernilai positif. Ya, kalau dua-duanya positif maka dipastikan X1 dan X2-nya juga positif. Kalau dua-duanya positif seperti ini. Jadi dua-duanya bernilai positif. Apa yang bernilai positif bila dijumlahkan 5? 2 dan 3. Apa yang bernilai positif bila dijumlahkan, bila dikalikan hasilnya 6? Ya, 2 kali 3. Ya. Jadi X1-nya kita dapatkan 2, kemudian X2-nya kita dapatkan 3. Ya, sudah, kalau sudah didapatkan X1 dan X2 tinggal masukkan ke rumusnya. Tinggal masukkan ke bentuk pemfaktorannya. Ini bentuk pemfaktorannya tadi yang kita tulis tadi. Di mana X plus X1. X1-nya itu nilainya 2. Kemudian X plus X2, X2 itu nilainya 3. Ya, baik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hasilnya, ya. Hasilnya. Betul tidak Ustazah itu? Oh, kalau kita ingin mengujikan apakah hasil ini kembali ke persamaan ini, kita kalikan dulu. Ya, karena ini dalam kurung artinya dikali. Kita coba kalikan. X kali X, ya, tulis X kuadrat. Nah, kemudian setelah ke X dia ke 3. X kali 3 berapa? Plus 3X. Ya. Kemudian yang mana lagi? 2 dikali X. Sini berapa? 2X positif, ya. Penghubungnya positif, 2X. Positif 2X. Kemudian 2 kemana? 2 ke 3. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, ya. X kuadrat, ya. X kuadrat plus, ya, kita uraikan ini variabelnya sama berarti bisa dijumlahkan. 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 5. X-nya ikut 5X. Terakhir plus 6. Ya, sama ya angka ini dengan ini. Ya, artinya jawaban ini benar pemfaktorannya ketika kita kalikan, kita uraikan, jabarkan lagi hasilnya kembali ke persamaannya. Ya, baik. Sekarang yang kedua. X kuadrat plus X min 12. A-nya 1, tadi ingat ya, jika kita tidak ditulis berarti 1 ya. B-nya juga sama 1, tidak ditulis ya, berarti 1, ingat kalau tidak ditulis. Kemudian min 12, ya. Hasil kalinya
negatif. Ya, lihat di sini ya, X1 plus X2 dia B-nya tadi 1, kemudian X1 kali X2 hasilnya C-nya itu min 12. Nah, sebelum kita tentukan X1 dan X2-nya, kembali kita lihat di sini. Ini patokannya ya. Ini sebelum kita menentukan akan berapa X1 dan X2 itu, lihat di sini. Ini salah satunya negatif. Yang negatifnya di mana? Yang dikalikan. Kalau yang dikalikan negatif berarti salah satu dari X1 atau X2 itu nilainya itu negatif. Ya, salah satunya ya. Dan ini hasilnya positif. Kalau hasilnya positif berarti negatif positifnya lebih besar daripada negatifnya kalau ini hasilnya positif ya. Lihat, 4 tambah min 3, artinya 4 tambah min 3 itu sama aja dengan 4, karena ada plus ada min menjadi min ya. 4 min 3, berapa 4 min kurang 3? 1. Kemudian yang kedua, 4 dikali min 3, min 12 ya. Baik, lihat, sudah kita temukan, tinggal kita masukkan ke bentuk umumnya. Bentuk umum pemfaktorannya. X1-nya nilainya berapa tadi? 4 positif. Langsung. Kemudian X2-nya nilainya berapa? Negatif 3. Negatif 3. Ya, sudah selesai pemfaktorannya. Insya Allah kalau kita ujikan persamaan ini, bentuk pemfaktoran ini akan kembali ke bentuk persamaannya tadi ya. Lanjutkan pemfaktoran dengan cara melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC ya. Artinya ketika ada pemfaktoran A-nya tidak sama dengan 0 atau A-nya itu lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kita boleh menggunakan kuadrat sempurna, melengkapi kuadrat sempurna atau rumus ABC ya. Boleh kedua-duanya atau salah satunya ya, yang mana yang mudah kita pahami. Sekarang kita coba dulu dengan kuadrat sempurna. Di mana kuadrat sempurna itu bentuknya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Setelah kita dapatkan komponen, di sini ada komponen A1, di sini ada komponen C1. Maka kita harus mencari berapa A1 dan C1 itu. Dengan cara apa? Ini, dengan cara ini. Ya, di sini. A1 plus C1 hasilnya itu B, kemudian A1 dikali C1 hasilnya AC. Ya. Kita lihat contoh ya. Contohnya 3x kuadrat min 14x plus 8. A-nya bernilai 3. B-nya berapa? Min 14. C-nya 8. Ini ya, angka-angka ini mewakili A, B, dan C ya. Nah, A1 plus C1 hasilnya B. B tadi berapa? Min 14. Kemudian A1 kali C1 hasilnya AC. AC berapa? A dan C ini. Berapa AC? 3 dikali berapa? 3 dikali 8. Berapa 3 kali 8? 24. Nah, kita lihat lagi. Sebelum kita menentukan berapa A1 dan C1-nya, kita lihat dari sini dulu. Ingat, kuncinya di sini. Ya. Di sini, bila dijumlahkan hasilnya negatif, tapi dikalikan hasilnya positif. Berarti, dapat dipastikan bahwa A1 dan C1 itu dua-duanya bernilai negatif. Kenapa? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Ini positif, hasil perkaliannya positif dan penjumlahannya negatif. Artinya dua angka ini dijumlahkan nanti hasilnya positif, negatif 14. Berapa ya angka yang mungkin? Ya. Lihat, angka yang mungkin adalah 2 dan 12. Karena 2 dan 12 bila dikalikan hasilnya 24. Ya. Ya, min 2 plus, ingat kalau ada plus min ini sama aja dengan jadi min 2 min 12, sama dengan seperti itu ya. Ini ada plus ada min ya. Jadi dia min 2 min 12 berapa? Min 14. Kemudian min 2 dikali min 12 positif 24. Nah, kalau sudah kita dapatkan A1-nya min 2 dan C1-nya min 12, baru masukkan ke sini angka-angka tersebut ya, A1 dan C1-nya. Di sini rumusnya AX. A-nya tadi berapa? 3. 3 nih. 3X plus dalam kurung min 2 dan 3X plus dalam kurung min 12. Ini ada plus dan ada min menjadi min. Ada plus dan min menjadi min. Ya, 3X min 2 dalam kurung 3X min 12 per 3. Nah, di sini ada pembagi 3. 3 dari mana sih? Yang tadi A per ya, sesuai rumusnya ya. 3 A ini dari asalnya dari di sini ya, 3 ini. Kalau di sini ada angka 3, maka
angka di atasnya ini ya, dalam kurung yang pertama ini dan di kurung yang kedua ini akan kita keluarkan 3. Kalau di sini antara 3 dan 2 bisa saling membagi, oh tidak bisa. 3 dan 2 tidak bisa saling membagi. Kalau 3 dan 12 bisa saling membagi, bisa. 12 dibagi 3 bisa. Maka yang bisa dikeluarkan adalah di sini nanti angka 3-nya. 3 ini kita keluarkan karena akan dibagi dengan 3 yang di bawah ini. Ya, kita coba di sini ya. Kita akan keluarkan 3. 3x min 12, kita keluarkan dulu 3-nya ya. Ya, 3x min 12, 3 kita keluarkan, 3 buka kurung, berarti 3 biar x, berarti di sini 3x min biar 12 berapa? 3 kali berapa? Ya, 3 kali 4 biar 12. Nah, ya. Kalau sudah seperti ini baru nanti kita bisa coret ya. Ini lihat ya. 3x min 2 ya, 3 ini hasil penjabaran dari 3x min 12 tadi ya. Kita keluarkan 3-nya karena akan kita bagikan dengan 3 yang di bawah ya. Coret ya, yang angka yang sama, coret 3 dan 3-nya bisa kita coret, maka pemfaktorannya selesai ya. Setelah kita coret tinggal 3x min 2, x min 4 ya. Boleh kalian ujikan, nanti hasilnya kembali ke sini. Kalau hasilnya kembali ke sini maka jawaban hasil pemfaktoran ini benar ya. Baik, lanjutkan pemfaktoran dengan menggunakan rumus ABC. Bagaimana menggunakan rumus ABC? Lebih mudah mungkin ya, karena kita tinggal memasukkan angka-angka saja. Tinggal memasukkan A, B, dan C-nya ke dalam rumus ini ya. Menjadi apa bentuknya kalau menggunakan rumus ABC? Menjadi seperti ini bentuknya ya. Lihat, kalau menggunakan rumus ABC bentuknya nanti menjadi seperti ini ya. Ingat, ABC itu rumusnya ini ya. Kalau untuk rumus ABC, di mana rumus ABC itu X1 X2 min B plus minus. Nah, plus minus ini mewakili X1 itu untuk positif dan X2 itu untuk nilai yang negatif ini ya. B kuadrat min 4A kali C per ya dibagi 2 kali A ya. Oke, kita lihat contoh berikut yang untuk lebih jelasnya ya. 2x kuadrat plus 7x plus 3. Kita tentukan A-nya berapa? A-nya 2, B-nya 7 dan C-nya 3 ya. A-nya 2, maaf ini kecoret, 7 ya. B-nya 7, A-nya 2, C-nya 3 ya. Kita masukkan ke angkanya. B-nya berapa tadi? 7, berarti min 7 plus minus akar B kuadrat, B-nya 7 berarti 7 kuadrat min 4 ya. 4 ini dari rumusnya. A-nya 2, B-nya 3 ya. Kalikan 7 kuadrat berapa? 49. 4 kali 2 kali 3 berapa? Min 24 ya. Berapa? 49 kurang 24? 25. Berapa akar 25? 5. Baru kalau sudah di sini kita pisahkan X1 dan X2-nya ya. Di sini X1 min 7 plus 5 per 4 ya. Kita ambil yang, ingat tadi kalau misalkan untuk X1 itu nilai yang kita ambil itu yang positifnya ya. Berapa? Min 7 plus 5 per 4, min 7 plus 5, min 2 hasilnya. Karena apa? 7 lebih besar daripada 5 dan 7 itu nilainya negatif, maka nanti pasti bersisa negatif ya. Angkanya diapakan? Dikurangkan. 7 kurang 5, 2. 2 min 2 per 4 sama dengan min setengah. Kemudian X2-nya min 7 min 5. Ada 7 bergabung dengan min 5, min 7 bergabung dengan min 5, berarti digabungkan semuanya menjadi 12, negatif 12 per 4, hasilnya min 3. Baru kalau sudah, baru kita masukkan ke persamaan ini. Kita sudah dapat X1, X2-nya, kita letakkan di sini ya. A, di mana A tadi nilainya 2, kemudian X min X1, X min X1-nya tadi nilainya min setengah, kemudian X min X2-nya nilainya min 3 ya. Ini min menjadi plus. Sama, ini min menjadi plus setelah dioperasikan ya. Nah, kalau sudah begini tinggal kita kalikan ya. Di mana mengalikannya? Ini 2 dikali X dikali setengah berapa? 2x. 2 dikali setengah 1 dan X plus 3. Nah, inilah hasil pemfaktorannya ya. Kalau kalian penasaran benar nggak ini hasilnya, silahkan kalian kalikan. Mengalikannya pertama ke sini dulu, 2 ke X, kemudian
2x ke 3, kemudian 1 ke x, dan terakhir 1 ke 3. Begitu cara mengalikannya ya. Silakan, boleh kalian coba sendiri ya. Nah, sekarang latihan ya. Faktorkan bentuk persamaan berikut. Untuk A sampai C itu cara yang pertama tadi. Yang yang x1 plus x2 sama dengan B, x1 kali x2 sama dengan C. Itu untuk A sampai C ya, A, B, C. D dan E itu boleh menggunakan bentuk kuadrat sempurna atau menggunakan rumus ABC. Silahkan, mana yang mudah menurut kalian ya. Baik ya, Ustadzah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah meridhoi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.